wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembenihan ikan. Pembenihan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiarkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran yang belum dewasa, termasuk telur dan larva. Jenis-jenis ikan konsumsi adalah ikan air tawar. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan seluruh atau sebagian hidupnya di air tawar, seperti danau dan sungai. Pertama ada ikan mas. Pembudidayaan ikan mas ini relatif mudah karena sifatnya yang tahan terhadap perubahan lingkungan. Nama ikan mas ini berbeda di setiap daerah. Ada ikan mas tambro dan mas-masan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada ikan rafol atau ikan ameh di Sumatera Barat. 2. Ikan nila. Ikan nila merupakan ikan air tawar yang mudah dipelihara dan gangguan penyakitnya tidak begitu banyak. Ikan nila juga pertumbuhannya sangat cepat dan memiliki berbagai keunggulan. 3. Ikan lele. Ikan lele mempunyai bentuk yang memanjang, berkulit licin, berkepala pipih dengan 4 pasang sungut dan sirip ekor, dan perut yang membundar. Ikan lele dapat hidup di semua perairan air tawar, ya di sungai yang airnya tidak terlalu deras, seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. 4. Ada ikan patin. Ikan patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan yang kandungan oksigennya relatif rendah. Patin ini sangat responsif terhadap pakan buatan serta memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga termasuk ikan yang berukuran besar. 5. Ikan gurami. Bentuk tubuh gurami agak panjang, tinggi, dan pipih ke samping dengan panjang maksimum 65 cm. Gurami banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sebutan ikan gurami juga beragam di tiap daerah, yakni gurami di Jawa, kalau atau kaloi di Sumatera, dan kala atau kaloi di Kalimantan. Saya Fahri. Saya di sini akan menjelaskan ikan air payau dan ikan air laut. Ikan air payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut. Air payau ditemukan di daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan dengan deskripsi karakteristik adalah sebagai berikut. 1. Bandeng. Bandeng merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dan dengan sirip ekor bercabang sebagai tanda tergolong ikan perenang cepat. Warna badannya putih, keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. 2. Udang windu. Udang windu memiliki badan beruas berjumlah 13 dan seluruh tubuh ditutupi oleh kerangka luar yang disebut exoskeleton. Udang windu juga mempunyai sifat kanibal, yaitu memang sesama jenis yang lemah kondisinya. Udang berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering ganti kulit dibandingkan udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan kepada udang untuk tumbuh lebih besar. Ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah ikan berikut. Deskripsi karakteristik ikan konsumsi air payau. 1. Kakap putih. Kakap putih merupakan ikan Catadromus, dibesarkan di air dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan ikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut, tambak maupun air tawar. 2. Ikan kerapu. Ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah groupers, memiliki nilai jual sangat tinggi. Kerapu mempunyai sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat dan dapat diproduksi massal. Langkah-langkah pembenihan ikan konsumsi. 1. Seleksi indukan ikan lele. 2. Teknik pemijahan ikan lele. A. Penyuntikan hipofisa. B. Penyuntikan hormon buatan. C. Pembuahan in vitro dalam tabung. 3. Pemeliharaan larva. 4. Pendederan benihan. A. Menyiapkan kolam pendederan. B. Pelepasan benih. C. Pemberian pakan pembenihan ikan lele. 5. Panen benihan ikan.
Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. B. Lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya resource yang akan digunakan. Termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. 2. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi, apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi. C. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Membanjirkan permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. 3. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. 4. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. D. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. E. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, market leader, penantang pasar, market challenger, pengikut pasar, market follower, atau pelindung pasar, market niche. Pengusahaan pasar dengan arti menyebarluaskan produk merupakan faktor menentukan dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. F. Partner. Yang diajak kerjasama. Prinsip adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perorangan. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Dipilih seorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. H. Jumlah modal yang tersedia. Pada umumnya pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama yang partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan mengumpulkan modal ini harus ditulis. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi akal daya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan kuat eksekutif terdapat, kenaikan konsumsi ikan penduduk di Indonesia per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kg per tahun meningkat menjadi 17,1 kg per tahun 2005 berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2003. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010
sampai 2012 rata-rata mengalami kenaikan sampai 5,44% pada tahun 2010. Tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kg per tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 32,25 kg per kapita sedangkan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 kg per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan akal daya, mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal-hal tersebut mengatakan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan perjuangan pembenihan akan terus berkembang dengan pesat. Alasan lain menyatakan bahwa sebagian besar pembudidaya ikan menganggap akal daya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibanding pembesaran salah satu perjuangan pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia, yakni ikan lele. Lele yakni salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga sanggup mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat, meskipun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu terkenal sebagai masakan yang lezat. Namun, oleh warung-warung pecel lele menjadi masakan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2010, dengan produksi benih ikan per hari lebih dari 175 benih lele menunjukkan bahwa kebutuhan Boyolali menjadi salah satu pusat perjuangan pembenihan ikan lele di Indonesia. Tapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan benih lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300 benih per hari, menciptakan peluang-peluang pembenihan semakin terbuka untuk para pembudidaya baru. Produk ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain adalah ada ikan lele, ikan gurame, ikan mas, ikan bawal, ikan nila, dan juga ikan patin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ikan lele. Ikan lele merupakan jenis ikan air tawar dengan ciri-ciri ikan lele yang tubuhnya agak licin dan memiliki kulit yang licin. Ikan lele merupakan ikan lokal dari Indonesia yang mempunyai beberapa nama daerah. Di antaranya adalah ikan kalang dari Padang, ikan maut dari Aceh, yang ketiga adalah ikan pitet dari Kalimantan Selatan, yang keempat ikan cepi dari Bugis, yang kelima ikan lele atau lidi dari Jawa Tengah. Ikan lele adalah ikan yang aktif bergerak pada malam hari karena mencari makan pada malam hari. B. Ikan nila. Ikan nila termasuk jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Ikan nila merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini, ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. C. Ikan gurami. Ikan gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan. Ikan gurami merupakan ikan hasil Indonesia yang berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat dan disebar ke Malaysia, Thailand, dan Australia. D. Ikan bawal. Ikan bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Ikan bawal banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Ikan bawal mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya pertumbuhan cukup cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segala atau omnivora. Lebih banyak makan dedaunan, daya tahan yang tinggi terhadap kondisi
limnologi yang ekstrim, dengan cita rasa daging yang sangat enak hampir menyamai daging ikan gurami. Kebutuhan alat dan bahan pembenihan ikan konsumsi. Peralatan yang dipakai dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. 1. Peralatan pengadaan air higienis ibarat pompa air atau pompa celup. 2. Pemijahan ikan lele ibarat kakaban. 3. Pendederan benih ikan lele ibarat blower. Dan 4. Pemanenan atau penyortiran benih ikan lele ibarat serser. 5. Pengemasan benih ikan lele ibarat plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Bahan. 1. Terpal. 2. Bambu. 3. Pipa. 4. Kawat. 5. Paku.